Ya baik, saya sudah menerima informasi mengenai kirim untuk bisa mengasih konseling pada hari ini. Apakah Kenai sudah bersedia untuk mengikuti konseling hari ini? Sudah. Baik, Kenai di sini ada duduk dengan tenang, tarik nafas perlahan dan biar tubuh merasakan rileks. Rasakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas dengan perhatian tanpa yang mengganggu. Fokuskan perhatian pada sensasi yang ada saat ini, suara di sekitar, perasaan tubuh yang bersentuhan dengan kursi, dan aliran nafas yang masuk dan keluar jika pikiran mulai menggambarkan. Tidak perlu menghakimi, cukup sadari dan tak kembalikan perhatianmu dengan lembut pada malam ini. Setiap nafas adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan yang sedang berjalan. Baik, dan dalam hitungan ketiga boleh membuka matanya kembali. Oke, baik, sebelum mengikuti sesi konseling ini, apakah sudah pernah mengikuti konseling? Oh iya, boleh tahu teknik hipnotis itu diisi oleh Kenai sendiri atau oleh orang lain? Saya sendiri. Izin video ya teh, sama izin bawa sebentar. Oke baik, langsung saja ya. Tadi kata Kenai belum pernah mengikuti sesi konselingnya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait konseling apa itu dan bagaimana berjalan ke depannya. Jadi konseling ini adalah proses membantu seorang klien untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, dalam proses ini juga seorang konselor itu memfasilitasikan klien untuk menentukan solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, untuk sesi konseling ini terbagi ke dalam 4 sesi ya teh. Untuk sesi yang pertama yaitu hari ini, kemudian untuk sesi keduanya dilakukan 1 minggu kemudian, dan sesi ketiganya itu dilakukan 2 minggu setelah sesi yang kedua, dan sesi keempatnya atau yang terakhir itu dilakukan 1 bulan setelah sesi ketiga. Oke baik, terima kasih. Sebelum masuk pada sesi konseling, ada beberapa yang harus kita sepakati ya teh, terkait dengan pembicaraan saya dan Kenai ini bersifat rahasia. Nah, namun seandainya ada pihak lain yang ingin mengetahui seperti keluarga, pasangan atau teman, nah sejauh mana batasan yang boleh saya ketahui kepada mereka? Terkait dengan
pekerjaan ini bagi Teh? Ya, pekerjaan ini itu sangat penting gitu ya bagi saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya itu mampu gitu ya, tapi ketakutan akan kegagalan itu selalu menghantui saya gitu. Apa yang membuat Teh Nai merasa takut bahwa pekerjaan Teh Nai mungkin tidak cukup baik? Apakah ada pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi pandangan Teh Nai? Ya, saya pernah dikritik gitu teh, menerima kritikan keras gitu ya terhadap atasan gitu ya di proyek sebelumnya. Itu membuat saya itu kehilangan rasa percaya diri gitu. Baik, Teh Nai, dapat saya simpulkan bahwa Teh Nai merasa cemas karena adanya pengalaman kritik dan di masa lalu yang mempengaruhi kepercayaan diri Teh Nai. Teh Nai juga merasa takut pekerjaan yang Teh Nai tidak dapat mempengaruhi harapan atasan. Meskipun Teh Nai sudah berusaha maksimal mungkin, benar itu? Ya, benar, itu sangat melembabkan perasaan saya saat ini. Baik Teh Nai, dari sesi konseling ini apa yang sebenarnya ingin Teh Nai capai? Saya ingin membangun rasa percaya diri gitu ya tanpa perlu merasa cemas gitu. Kalau Teh Nai bisa kembali percaya diri dan merasa lebih tenang, seperti apa perubahan yang akan terlihat? Mungkin saya bisa menjadi pekerjaan tanpa perlu merasa cemas gitu ya, dan saya bisa tidur lebih nyenyak. Itu gambaran yang sangat bagus ya. Nah, jika diskalakan nih, Teh Nai kira-kira Teh Nai ada di angka berapa? Dari 1 sampai 10 yang dimana itu adalah kondisi sekarang, dimana Teh Nai merasa cemas, dan 10 adalah kondisi yang Teh Nai menggambarkan tadi, dimana Teh Nai sudah tidak lagi merasakan cemas itu dan tidur menjadi nyenyak. Menurut Teh Nai saat ini yang Teh Nai ada di angka berapa? Di angka 4. Ya. Apa yang membuat Teh Nai sudah berada di angka 4 itu, bukan di 1, 2, atau 3? Saya pada bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dalam seminggu ini, apa yang bisa Teh Nai lakukan untuk membantu diri Teh Nai ke angka 6? Mungkin dalam seminggu ini saya akan membuat daftar tugas gitu ya, dan merayakan setiap pencapaian yang saya selesaikan. Itu langkah yang bagus. Teh Nai sama saya, itu langkah yang sangat bagus. Teh Nai, saya sangat menghargai keterbukaan dan kejujuran Teh Nai dalam berbagi cerita hari ini. Terima kasih sudah membuka diri dan menceritakan perasaan Teh Nai dari apa yang sudah kita bahas. Saya melihat bahwa Teh Nai sudah mengenali akar permasalahan dengan jelas, yaitu banyaknya tugas dan ekspektasi tinggi yang Teh Nai berikan pada diri sendiri. Untuk langkah berikutnya, saya ingin Anda mencoba membuat daftar prioritas tugas dan fokus satu